Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa tak selamanya langit itu berwarna biru, dan tidak selamanya jalan itu selalu lurus dan tanpa lubang. Ini adalah ungkapan yang ingin memperlihatkan perjalanan atau kisah hidup manusia di dunia ini, bahwa ternyata ketika kita hidup di dunia ini, tidak selamanya kita akan merasa baik-baik saja. Tidak selamanya kita akan merasa senang, dan tidak selamanya kita akan merasa bahagia. Tapi ada kalanya ketika kita akan merasa bersedih, berduka, merasa sakit, merasa ditinggalkan, bahkan merasa mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa kita kemudian harus berhenti dan menyerah, meninggalkan kehidupan kita. Tapi kita harus terus menjalaninya, karena kehidupan yang kita jalani akan terus berjalan. Walaupun kita mungkin saat ini merasa sedih, tapi mungkin di hari-hari mendatang kita akan merasa bahagia, dan sebaliknya. Itulah kenyataan hidup yang setiap orang harus alami, bahkan hadapi di dalam kehidupannya tanpa terkecuali, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini juga dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka hadir di dunia dan menjalani kehidupan mereka. Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Tapi apakah itu berarti bahwa bangsa Israel kemudian tidak mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupannya? Ternyata tidak. Sebagai bangsa pilihan, mereka tetap mengalami penderitaan. Dan itulah kenyataan yang mereka alami ketika mereka harus berada di dalam pembuangan. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup merdeka, tapi mereka kemudian hidup menjadi seorang budak. Mereka harus menderita karena mengalami penganiayaan. Mereka harus hidup di dalam kungkungan orang lain. Dan itu dialami oleh bangsa Israel bukan hanya sekejap mata atau berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun lamanya mereka mengalami penderitaan itu. Di tengah hal tersebut, ada satu hal yang harus mereka ingat, bahwa sejak dari awal Allah telah berjanji bahwa Allah akan menyertai mereka sebagai bangsa atau umat pilihan. Inilah yang harus diingat oleh bangsa Israel, bahwa di tengah penderitaan yang mereka alami ada janji penyertaan Allah. Dan ketika bangsa Israel mulai lupa akan janji tersebut, Allah kemudian menyatakan, mengingatkan mereka melalui Nabi Yeskiel bahwa janji penyertaan Allah itu masih berlaku sampai saat ini. Dan itulah janji yang kita baca pada malam hari ini, bahwa Allah akan memulihkan, bahkan memperbaharui kehidupan bangsa Israel yang selama ini penuh penderitaan, diperbudak bangsa lain. Mereka akan dibebaskan dari semuanya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah janji itu kemudian hanya berlaku bagi bangsa Israel? Tentu tidak. Janji penyertaan Allah tetap berlaku untuk kita, umatnya yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita juga harus tetap memegang teguh janji itu. Di tengah situasi seperti ini, ketika kita hidup di dalam kekacauan, bahkan ketakutan, kecemasan karena situasi yang terjadi saat ini, khususnya karena pandemi virus corona, kita masih punya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita. Mungkin saat ini banyak orang merasa takut, merasa gelisah, bahkan sampai stres. Anak-anak kecil yang biasanya dapat bermain dengan gembira bersama teman-temannya kini tidak bisa lagi, karena mereka harus tetap di rumah. Begitu juga dengan orang-orang dewasa, tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan. Bahkan ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan.
karena pandemi virus corona ini. Sungguh situasi yang bisa, bahkan mampu melemahkan dan melumpuhkan iman seseorang dan pengharapannya. Tetapi melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu mampu memulihkan. Tuhan itu mampu memperbaharui kehidupan kita. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Satu hal yang harus kita lihat adalah bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka seburuk apapun keadaan kita saat ini, Tuhan sanggup memulihkannya. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka di dalam pembuangan, Tuhan memulihkan. Dan saat ini ketika kita mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka pemulihan yang sama, pembaharuan yang sama akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan selalu diperbaharui dan juga dipulihkan oleh Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.